Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 7 hari bulan November 2024. Lanjut lagi kita ya. Yang tadi ya, penyebab umat Islam sekarang ini kok sepertinya mengalami kemunduran berdasarkan apa yang disampaikan dalam kitab Fadail Amal karya Maulana Ilyas ya. Di bab penyebab kemerosotan dan kerusakan umat Islam sekarang ini gitu ya. Tadi kita sampai kepada poin ya bahwa kepada kita salah memahami dalil. Contoh misalkan kata zuhud, kita seringkali terjebak dalam kata zuhud. Zuhud itu bukan berarti mengabaikan, tapi mengesampingkan atau mengecilkan lah ibaratnya gitu, mengecilkan porsi apa untuk kejar dunia lah intinya itu, tapi porsi utama kita tetap mengejar bahagiaan di akhirat. Bukan berarti kita nggak boleh bahagia di dunia. Kalau kita nggak boleh bahagia di dunia, untuk apa kita tiap hari berdoa dengan lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke lanjut. Kalau kita nggak boleh bahagia di dunia, ya untuk apa kita tiap hari kita berdoa dengan lafaz yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tahu nggak artinya apa? Ya Allah, bahagiakanlah kami atau beri kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan jauhilah kami, hindarilah kami, cegahlah kami dari siksa api neraka. Tuh, tiap hari kan kita doanya seperti itu. Doa sapu jagat namanya. Kan kita berharap apa itu? Kebahagiaan dunia akhirat, ya kan? Iya, tetap kita kejar akhirat nomor satu, ya. Tapi kalau kita berzuhud itu dunianya kita kecilin. Gitu. Ambil seperti yang dikatakan guru kita Ustaz Adi Hidayat ya, atau UAH, ambil dunia seperlunya atau secukup kebutuhannya saja. Nah, kalau qanaah itu artinya kalau merasa semua kebutuhan sudah terpenuhi, ya sudah gitu. Jangan terbebani dengan banyaknya keinginan. Itu kalau qanaah. Bukan berarti kita umat Islam harus miskin. Nggak boleh. Harus kaya. Biar kita bisa bersedekah, biar kita bisa berinfak, biar kita bisa berwakaf, biar kita bisa bersilaturahim, biar kita bisa saling gotong royong, bahu membahu menolong sesama. Gitu. Namanya ukhuwah itu. Ukhuwah, menjaga ukhuwah Islamiyah wal ukhuwah insaniyah gitu. Nah, ada lagi yang salah dalam memahami dalilnya. Gini, teman-teman kan seringkali salah dalam mengartikan dalil. Tinggalkanlah perdebatan sekalipun kamu benar. Ya, yang dimaksud di situ kalau kita ngerti asbabul wurudnya, ya, kalau kita ngerti dan ngertilah asbabul wurudnya, itu bukan berarti Islam itu tidak membolehkan exchange of arguments atau tukar argumen atau berdebat lah. Bukan berarti gak boleh. Debat yang dihindari itu adalah debat kusir. Itu maksudnya. Yang wajib ditinggali itu adalah debat kusir. Ya. Debat kusir yang gak ada ujungnya. Ya, muter-muter di situ aja. Ya, argumen saya yang paling benar, di satu sisi argumen dia juga ya paling benar. Debat kusir jadinya. Nah, itu yang harus ditinggal. Itu maksud dari perkataan itu, dari hadis itu. Tinggalkanlah perdebatan sekalipun kamu benar. Itu maksudnya kita diminta menghindari debat kusir.
Tapi kalau debat-debat yang seperti yang dilakukan di ranah TikTok gitu misalkan, atau debat pemilihan umum, debat pilpres, debat pilkada, debat antar partai, itu misalkan, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau yang hadis itu artinya apa? Kita disuruh meninggalkan debat kusir, debat yang nggak ada ujungnya, nggak ada kesimpulannya. Itu satu, debat kusir. Yang kedua, ya, debat kalau sudah keluar dari koridor. Ya misalkan keluar argumentum ad hominem, penyerangan personal, nyerang pribadi. Yang kedua udah keluar kata-kata kasar, udah kata-kata swear words atau sumpah serapah gitu lah ya, dan sebagainya. Itu nggak boleh, tinggalin perdebatan yang seperti itu ya, tinggalin. Dan yang ketiga ya, jangan, maksud hadis itu adalah jangan kita terjebak dalam debat atau dalam perdebatan mengenai sesuatu yang tidak pantas untuk diperdebatkan gitulah. Apa salah satu yang tidak pantas diperdebatkan? Agama, kepercayaan, keyakinan. Itu nggak boleh. Masalah orang mau nyembah satu Tuhan, nyembah 3 Tuhan ya, nyembah banyak Tuhan, ya silahkan aja. Toh itu adalah urusan keyakinannya sendiri. Itu ya kan? Toh itu adalah urusan keyakinannya sendiri, urusan kepercayaannya sendiri. Dia mau nyembah satu Tuhan, nyembah 3 Tuhan, nyembah banyak Tuhan, silahkan gitu loh. Kalau dia meyakini Tuhan itu mengambil rupa manusia gitu, ya silahkan aja. Kalau kita umat Islam meyakini bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan apapun, itu urusan kita, jangan diganggu-ganggu lagi. Nah itu kalau sudah ada perdebatan seperti itu, tinggalkan. Itu maksud hadis itu. Jadi kita harus benar-benar kritis dalam memahami dalil. Kritis dalam menganalisis dan memahami dalil itu. Kalau mau memahami Al-Quran, pahami dulu asbabun nuzulnya dari ayat itu. Ya, bukan untuk ditelan mentah-mentah. Dan bukan juga Al-Quran itu lantas bisa kita pelintir-pelintir dengan perkataan itu hanya alegori, perumpamaan. Gak ada itu. Gak ada perkataan Allah dalam Al-Quran itu tidak seluruh, tidak ada yang alegoris. Semua pas. Tidak ada perumpamaan. Kecuali kalau memahaminya, kalau kita menggunakan kata kias. Itu mirip dengan, itu kias itu adalah alegoris juga sama. Tapi bukan berarti lantas ayat Al-Quran itu bisa kita pelintir dengan oh ini kias, ini perumpamaan. Ya gak gitu juga. Dianalisis dulu, ini maksud ayat ini apa, asbabun nuzulnya apa, hadis ini maksudnya apa, asbabul wurudnya apa, oh ini maksudnya, oh ini qiyas ini kata ini. Jadi dianalisis itu. Jadi analytical skillsnya itu main, bukan semata-mata udah jalan pek gitu. Oke, ya lanjut lagi. Jadi penyebab rungkatnya umat Islam sekarang ini adalah ya karena kita sendiri memilih untuk menjadi, maaf ya, boleh nggak saya ngomong dengan sangat jujur ini, kita yang memilih untuk menjadi robot. Menjalani Islam itu bak robot gitu loh. Jadi kita sudah di-set di program, ini jalanin ini, udah jalanin aja, no debat-debat klub gitu loh. Ini gak boleh yang seperti ini. Kita ini punya akal.
Akal itu dipakai, akal pikiran itu dipakai kawan. Ya, dipakai untuk memahami dalil-dalil keislaman ini. Itu. Dan dipakai juga buat menganalisis critical text dari dalil-dalil keislaman itu sendiri. Maksudnya apa? Agar kita mudah menjalaninya dan mudah menyampaikannya kepada masyarakat awam. Gitu. Dan satu lagi, kita ini jangan mudah mengkotak-kotakan saudara sesama Islam sendiri. Kalau narasinya menganggap semua agama benar, wah Islam moderat. Kalau berpegang pada inna dina indallahil Islam, oh ini Islam ekstrem, garis keras, radikal dan sebagainya. Nggak gitu juga. Salah. Islam itu di mana-mana satu, kawan. Dan nggak perlu diajari tentang moderat pun juga sebenarnya Islam ini juga adalah agama yang atau ajaran yang sangat proporsional. Wasatiyah. Nggak menuntut kita harus sempurna banget, tapi juga nggak mengajarkan kita untuk bersikap lunak banget, enggak, proporsional. Gitu. Artinya nggak kaku tapi nggak juga lembek. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.